Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit pengetahuan dan pengalaman eh, saya di SMK karena terkait dengan kegiatan di SMK itu ada namanya Teaching Factory ya, yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran era industri 4.0 ya. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu membuat modul pembelajaran berbasis Android. Tadi sempat disinggung kenapa menggunakan Android, karena Android adalah menurut penelitian sekitar 80% pengguna smartphone itu menggunakan sistem operasi Android dan 20% lainnya adalah uh, sistem operasi lainnya seperti macOS dan uh, OS X itu ya dan lain-lain sebagainya. Nah, yang sekarang kita akan gunakan itu sebetulnya ini kalau dari judulnya membuat modul pembelajarannya itu menarik, tapi yang menjadi uh, yang harus didalami oleh kita sendiri itu adalah Android-nya. Gimana sih membuat aplikasi di Android? Yang saya tahu, yang Bapak Ibu tahu, yang kita semua tahu mungkin ya, yang sudah tahu itu sulit gitu ya. Seperti di aplikasi editornya itu Android Studio namanya. Besar file aplikasinya, cara membuatnya juga rumit, bahasa pemrograman yang dikerjakan juga rumit dan sebagainya. Namun untuk hari ini saya menggunakan aplikasi yang mudah dan bisa diakses oleh semua orang. Dan sebetulnya ini relatif user friendly, jadi mudah untuk di build gitu ya, mudah untuk di develop, mudah untuk dikembangkan. Namanya yang pertama ada Apps Geyser, ini online. Yang kedua ada Appy Builder, online juga sama. Ya, kedua aplikasi ini kita akan coba secara singkat, mungkin sesuai dengan waktu yang tersedia, kita akan coba praktekkan. Di Android itu berbasis Linux, dirancang untuk perangkat bergerak ya, untuk mobile phone, smartphone dan lain sebagainya yang menggunakan layar sentuh. Hari ini itu menggunakan layar sentuh. Kalau sebelumnya menggunakan tombol. Dan Android ini dikembangkan oleh Android Incorporation dengan dukungan Google. Yang saat ini itu dengan Google di Android itu dikembangkannya. Yang awal ya, yang diluncurkan awal tahun 2005. Nah, ini ada satu quotes dari semua pekerjaan itu sebetulnya bisa dibuat mudah. Kita bisa dibuat mudah, tapi ada tapinya karena perkembangan zaman. Mungkin saya terjemahkan, artinya everything, semua hal itu bisa dibuat lebih mudah, tapi tidak bisa sederhana gitu, tidak bisa disederhanakan. Artinya maaf, semua hal itu bisa dibuat sederhana, tapi tidak mudah gitu. Artinya ada perkembangan yang harus kita lalui, perkembangan zaman dan teknologi. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi Android itu? Ya, kita sama-sama praktek. Bapak Ibu bisa sambil membuka, bagi yang mengikuti sambil praktek, bisa membuka browsernya ya di handphone, di PC tentunya. Di handphone itu agak lebih sulit. Ada Apps Geyser. Apps Geyser ini ini alamatnya ya, appsgeyser.com. Bapak Ibu tinggal login saja. Bila tidak memiliki akun, login dengan atau sign in dengan akun Google masing-masing. Setelah masuk ke menggunakan akun Google, masuk ke dashboard. Kemudian kita menemukan di kanan atas paling ujung ada tombol Create App. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa aplikasi.
ada website, video call, dan lain sebagainya yang akan kita buat itu. Kalau ini mungkin untuk Android developer yang lain gitu ya, ini mainannya di jenis-jenis yang ini. Karena kita akan membuat modul, kita masuk atau kita pilih yang jenisnya book reader ini. Ya, kita pilih book reader ini. Kita pilih. Nah, ini ya. Contoh kita buka salah satu. Contohnya gimana sih book reader itu? Nah, errornya. Bapak Ibu, biasanya nanti di sini tampil untuk contoh book reader itu seperti apa. Gitu. Ya. Ini sebetulnya book reader itu sama dengan ebook atau modul ya yang mungkin pernah Bapak Ibu isi menggunakan sigil ya yang berekstensikan filenya itu EPUB ya, itu yang mungkin pernah Bapak Ibu buat. Kalau di sini kita menggunakan langsung file PDF gitu ya. Nah, di sini sudah muncul langsung sebuah formnya itu ada yang pertama judul file, ini bisa diisikan judul file atau judul bukunya. Misalnya saya mau buat modul karena tadi saya sudah buat misalnya modul teknik komputer jaringan misalnya yang saya ajar, yang saya ampu. Kelas berapa? Kelas 11 misalnya di sini. Kan sebelum kita upload ya, ini upload PDF. Kita pilih yang tengah ini. Kalau ini Bapak Ibu yang sudah buat EPUB bisa di sini tinggal masukkan nanti. Ya, ini sangat mudah sekali. Yang kedua ini PDF. Yang paling umum yaitu kita PDF, siapkan file PDF-nya. Ya, sesudah kita siapkan, kita pilih upload file ini. Kita cari PDF. Nah, kita tunggu hasil uploadnya. Ini ada peraturannya, tidak lebih besar dari 20 MB file yang kita upload. Karena 20 MB itu sebetulnya sekitar 200 halaman ya. Sekitar 200 halaman. Karena modul itu biasanya tidak lebih dari 200 halaman, apalagi untuk tingkatan siswa sekolah menengah gitu ya. Tapi kalau memang misalnya lebih dari 20 halaman, ada caranya bisa dikompres dulu menggunakan aplikasi namanya pdf.io. Nah, di sini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa mengatur semua file, mengkompres, memisahkan, menyatukan, mengkompres ya, mengkonversi pula. Di sini banyak ya. Ini juga referensi yang mungkin penting bagi Bapak Ibu sekalian. Dari PDF ke bisa. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Setelah ini ada dua. Nah, ini maksudnya apa? Ini itu biasanya kalau ini cover, kalau ini dibuat ada dua ini, itu yang satu cover, yang satu isi misalnya. Itu. Tadi saya belum ke covernya ya. Bentar, saya cover dulu. Nah, ini covernya. Kemudian ini isinya. Samakan saja. Ini isi. Ini error, masih error ya.
Bentar. Anggap LFPUB. Kalau error seperti ini di refresh saja. Nah, ini tadi tampilan sebelum masuk ke membuat aplikasinya. Di sini next saja. Kita ulangi lagi. Kita pilih yang kedua ini. Kemudian upload file. Ini yang untuk covernya. Ini kita tunggu dulu. Kalau sudah. Ini satu lagi untuk isinya. Tunggu sebentar. Baru kita upload. Dulu ini tabnya. Ini sudah. Kita tunggu. Ini ada 2 ya. Ada 1, 2. Ini untuk cover. Ini untuk isi. Bisa ditambahkan cover. Ini namanya saja. Ini hanya penamaan saja. Identitas pembuatan aplikasi ini. Nah, ini kalau isinya agak lebih besar ya, jadi harus menunggu beberapa saat dulu. Sambil menunggu di sini ada beberapa tema color, atau tema warna, bisa pilih bebas ya. Ini defaultnya dikasih pink. Nah, kita ubah saja ya hijau karena pink itu bukan warna kesukaan saya sebetulnya. Biru misalnya bisa. Ya. Nah, ini warna-warnanya. Setelah berhasil ya, ini ada filenya berhasil. Ini ada. Kita geser ke bawah, kemudian ada tombol next. Kita pilih tombol next untuk lanjut. Nah, setelah ini ada sebuah form untuk mengisi nama filenya. Nama file itu biasanya bebas, tapi harus sesuai dengan aplikasinya yang nanti akan menjadi nama file .apk ya. Nah, bagi yang belum tahu, Bapak Ibu, APK itu adalah ekstensi file untuk diinstal di sebuah sistem operasi Android ya. Nah, diinstal di aplikasi Android seperti exe ya, bagi Bapak Ibu itu kan biasanya untuk diinstal di Windows, di laptop, di komputernya masing-masing. Nah, ketika download kita kan ada exe, misalnya Cisco WebEx.exe, kita install, klik kanan 2 kali, kemudian menginstal, dan aplikasi yang lain-lainnya. Kalau di Android khususnya itu namanya APK. Kita beri nama misalnya modul TKJ misalnya. Ini saja cukup ya. Nanti akan mengubah sendiri. Biasanya nama filenya akan ada nomor registernya di belakang. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, dalam sebuah aplikasi Android biasanya ada ikonnya ya, ada gambarnya, misalnya gambar Cisco WebEx kan gambarnya seperti lingkaran kan, warna biru dan hijau. Nah, kalau ini juga dikasih sistem gitu ya, secara sistem itu logonya atau ikonnya seperti ini. Kita juga bisa pilih, misalnya di sini pilih yang kedua, custom icon. Bisa memilih upload, kita bisa menggunakan icon yang kita inginkan. Misalnya kalau mau bikin sendiri boleh di Canva, bisa di aplikasi desainer lainnya juga bisa. Yang penting harus menghasilkan gambar JPEG, PNG dan lain sebagainya itu berukuran 512 kali 512 pixel misalnya ya, pixel ya. Kalau ingin cepat misalnya cari saja di Google misalnya icon ukuran
512 kali 512. Nanti juga banyak, silahkan dipilih yang sesuai biar tidak perlu buat. Nah, kita contoh upload sebuah icon. Nah, ini contohnya iconnya. Nah, ini kemudian kita sesuaikan, atur. Ini sesuai selera Bapak Ibu saja. Misalnya di sini saya atur sebesar ini, kemudian crop. Oke, kalau sudah selesai tinggal pilih yang terakhir next. Nah, ini aplikasi sudah bisa dibuat. Nah, tadi kan ada ini. Kemudian ada ini. Ada setting aplikasi untuk mengupload dan namanya. Yang terakhir iconnya. Ada 3 langkah ya untuk membuat ini. Menyeting aplikasi, menamai aplikasi, kemudian memberikan icon. Kemudian kita pilih yang terakhir create. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya pilih yang jenis filenya book reader. Tuh. Sudah dibuat hasilnya, Bapak Ibu bisa dilihat di atas ini. Ada di atas ini. Oke. Nama yang tadi saya buat modul TKJ. Nah, ID yang tadi saya maksud adalah ini. 10.7 sekian sekian. Ya. Ini hanya penamaan sistem saja. Kemudian kalau mau mendownload di mana? Ini udah jelas di sampingnya ada download APK. Nah, APK ini aplikasi ya yang bisa di-download atau yang bisa diinstal gitu. File aplikasi yang diinstal atau belum diinstal ya, yang akan diinstal. File aplikasi yang akan diinstal. Sebetulnya saya sudah download seperti ini. Nah, ini. Tadi saya buat seperti ini. .apk, terlihat ya, apk file. Memang agak besar, itu sesuai dengan jumlah isi dari library book-nya tadi. Ya, itu saja sebetulnya untuk AppGeyser ini. Nah, kemudian tinggal kopikan saja Bapak Ibu ke smartphone-nya. Nanti bisa dilihat di smartphone-nya ada aplikasi ada file yang seperti ini, kemudian klik saja karena sudah terbaca oleh sistem, nanti akan otomatis menginstal. Itu. Setelah menginstal langsung terbuka aplikasinya. Pak, modul per halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu. Nah, itu yang pertama. Kalau ini mungkin aplikasinya sangat sederhana dan bisa dibilang seperti PDF ya. Itu. Tapi kelebihannya itu sebetulnya untuk Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang suka menulis ya, tidak hanya PDF. Kalau PDF kan sederhana dan artinya tidak ada hal yang khusus seperti PDF itu hanya file biasa, catatan biasa, katakan seperti itu. Kalau ini aplikasi ini Bapak Ibu bisa publish di Google Play atau Play Store. Nah, di sini bisa ya. Jadi Bapak Ibu bisa disebut sebagai developer Android yang khusus berkonsentrasi di penulisan buku, modul, dan tulisan-tulisan lainnya gitu, berbentuk aplikasi di Google Play. Seperti yang kita tahu sendiri, Google Play itu nanti ada feedbacknya seperti YouTube gitu ya. Downloadnya ada royalti dan sebagainya. Gitu. Jadi itu yang pertama, yaitu sangat sederhana aplikasi yang dihasilkan. Yang kedua, ini agak lebih sulit, Bapak Ibu. Ini aplikasi yang sudah saya buat seperti ini nanti caranya. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke saya logout dulu. Oke, Bapak Ibu tinggal mengetikkan di sini
FPPY Builder. Nah, di sini di browser Bapak Ibu tinggal dicari Builder, pilih yang ini, appbuilder.com. Nah, ini halaman tampilan awalnya. Kalau Bapak Ibu belum mempunyai akun, nah, langsung saja di sini ada klik Build App. Ada error masalah di build di aplikasinya. Duh, bentar. Ini seharusnya muncul. Dulu browser yang lain. Oh, masih sama ya. Bentar. Ini mungkin dari servernya ya. Karena ini menggunakan aplikasi web. Saya harus ganti browser dulu. Oh, ini mungkin apa namanya? Aplikasi websitenya gitu ya. Bentar. Oh, iya. Ini mungkin aplikasinya. Ya, Bapak Ibu tinggal masuk saja nanti ke sini. Dan nanti kalau ini sebetulnya agak lebih sulit. Tetapi saya juga belum bikin videonya. Yang kemarin saya bikin videonya dulu. Kalau sekarang belum sempat ya. Karena dari semalam internetnya jaringan di saya ini kurang begitu bagus dan beberapa aplikasi nggak bisa ngerespon gitu. Mungkin salah satunya ini. Sebetulnya API Builder ini offline-nya, Bapak Ibu bisa download. Tadi ada yang nanya, downloadnya gratis atau gimana Pak? Nah, di sini ada API Builder offline. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya pakainya yang online. Kenapa? Supaya Bapak Ibu tidak perlu repot menginstal ya, menyiapkan laptopnya yang speknya sesuai dan seterusnya, karena ini bisa diakses menggunakan websitenya internet gitu ya, secara online itu. Nah, ini bisa di sini ya, Bapak Ibu bisa download di sini. Cuma sekali lagi, apalagi yang menyediakannya GitHub itu adalah sebuah inventory untuk menyimpan kode-kode atau aplikasi-aplikasi untuk pengembangan untuk developer gitu ya. Dan notabene lebih sulit untuk dipelajari orang yang umum gitu ya, yang bukan dari yang tidak punya basic IT ya. Karena nanti bingung, wah ini installnya gimana gitu ya. Nah, saya coba lagi saja. Nah, kita coba masih
masih tidak bisa diakses ya. Ini katanya aplikasi sementara tidak bisa menyediakan kuota ya. Ya, maksudnya mungkin karena saya menggunakan akun free ya. Nggak tahu saya juga kuota itu maksudnya kuota setiap akun atau kuota kuota apa servernya gitu. Karena ada beberapa developer website itu yang membatasi setiap akunnya gitu seperti FreePic. FreePic itu website penyedia desain grafis itu biasanya membatasi kuota downloadnya gitu. Nah, maksudnya ini juga tidak bisa saya belum mengetahui maksud dari saya atau kuota server API buildernya begitu. Kalau dari aplikasi ini sebetulnya ini lebih mudah ya, lebih mudah karena nanti sudah langsung bisa diinstal gitu. Tidak perlu membuat settingan atau pengaturan-pengaturan yang lain. Nah, tampilannya sebetulnya seperti ini, Bapak Ibu. Isi penasaran ya. Bagi yang membuat aplikasi dengan Android Studio itu adalah aplikasi untuk editor pembuatan aplikasi Android. Aplikasi editor pembuatan aplikasi Android yang semua pengaturan pembuatannya itu menggunakan coding. Biasanya berbahasa pemrograman Java yang terbaru Kotlin dan sebagainya. Ya. Kalau ini semuanya berbasis icon ya atau disebut GUI. Sebetulnya Android Studio juga GUI atau user interface itu bisa dibaca icon per icon gitu. Contohnya di sebelah kanan itu ada, kalau bisa Bapak Ibu lihat, ada button, checkbox, ya, kronometer dan seterusnya. Yang ada di semua fungsi ini ada di semua Android, sistem operasi Android itu. Klik saja di sini ya, tinggal tarik saja misalnya untuk membuat tombol bagaimana gitu ya. Tombol kembali, tombol enter, tombol kirim dan sebagainya. Ini bisa ditarik ke sini, kemudian setting barnya ada di sini ya. Atau menu setting areanya di sebelah kanan ini. Buttonnya bisa diubah menjadi nama tombol gitu ya, bisa dibuat menjadi masuk langsung, sign in bisa langsung, warnanya bisa diubah dan seterusnya. Itu ya, karena aplikasi yang tidak bisa diakses, jadi saya hanya menjelaskan lewat ini. Sebetulnya banyak di sini bisa karena, dan kekurangannya sekali lagi, kelebihannya ini mudah digunakan, tidak perlu menggunakan komputer yang spesifikasi bermodalkan browser saja, dan Bapak Ibu ada idenya untuk membuat aplikasi itu seperti apa. Nah, kemudian kelemahannya ini menggunakan internet yang harus diperhatikan adalah kestabilan atau kekuatan jaringannya. Seperti tadi, mungkin juga jaringan saya mempengaruhi gitu. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya ke penyedia layanan si API Builder ini. Karena tadi juga beberapa kemarin juga saya kesulitan untuk internetnya, agak lelet, nge-lag dan sebagainya. Tapi dicoba saja Bapak Ibu,
Dan mungkin nanti kalau memang tidak bisa terus saya akses untuk sesi kali ini, saya nanti buat video tutorialnya ya, untuk membuat ini, minimal untuk membuat modul pembelajaran di nanti akan saya berikan dibagikan beserta PPT-nya gitu. Tadi ada yang chat di room chat. Itu saja mungkin Pak Arif, karena aplikasinya tidak bisa serve gitu ya, tidak bisa membuka. Saya cukupkan sekian, mungkin sambil saya coba atur, perbaiki, cari tahu, cari cara untuk bisa mengembalikan ini. Terima kasih. Ya, oke. Alhamdulillah, terima kasih ya, sangat bermanfaat ya. Terima kasih Pak Ilham ilmunya. Oke, sambil nunggu, ada beberapa pertanyaan Pak Ilham di sini dari Ibu Heti ya, dari Ibu Heti Sugiharti. Download aplikasinya gratis. Yang mana ya? Apakah yang mungkin yang app builder mungkin ya Pak Ilham ya? Mungkin nanti bisa diinkan. Boleh silakan dijawab dulu. Baik, terima kasih Ibu Sugihar. Siapa Pak? Hesti. Ibu. Ya Ibu, makasih ya. Halo. Pak Ilham. Pertanyaan ya. Ya, ini pertanyaan bisa ini dari Bu Heti ya, sudah download aplikasinya gratis katanya. Gratis download mungkin ya? Ya, aplikasi saya kan di sesi ini saya menjelaskan di internet gitu ya. Aplikasi editor ini, cara aplikasi membuat Android APK, modul APK ini diakses ke internet gitu. Jadi tidak harus mendownload aplikasi, tidak usah menyiapkan laptop. Artinya cukup akses browser dan masuk ke salah satu aplikasi ini. Mau Apps Geyser atau App Builder itu. Kalau yang offline, artinya offline itu harus di-download, harus diinstal, itu aplikasinya sama gratis. Dan mengaksesnya agak lebih sulit. Karena ini adalah aplikasi yang notabene untuk developer atau pengembang aplikasi. Jadi perlu tahap-tahap untuk memahami, beberapa tahap gitu untuk memahami dari mulai instalasi sampai dengan pembuatan gitu. Ya, oke. Mungkin itu Bu jawabannya. Mungkin juga kalau misalkan saya takutnya pemahamannya beda, mungkin bisi Ibu Heti pertanyaannya gini, misalkan Pak, pas download aplikasi yang kita buatnya mungkin gitu, takutnya ke sana mungkin. Kalau Apps Geyser ini direkomendasikan juga oleh, karena dulu saya ikut workshop pengembangan teaching factory di sekolah, menggunakan salah satunya programnya itu membuat modul pembelajaran berbasis Android gitu ya. Nah, ini direkomendasikan oleh Direktorat PSMK sama seperti Cisco ini. Jadi artinya ini sangat membantu, bermanfaat, yang tentunya terjangkau, artinya gratis gitu ya. Tapi saya tidak tahu sampai kapan atau batasannya sejauh mana gitu. Tapi yang saya buat beberapa aplikasi, saya buat sekitar kurang lebih 10 modul menggunakan aplikasi ini, belum ada batasan gitu. Artinya belum ada pembatasan gitu. Dan biasanya aplikasi-aplikasi yang seperti ini itu mereka bukan profit oriented gitu, pengembangan gitu, share pengetahuan, jadi biasanya gratis. Dan biasanya kalau yang gratis tapi ada batasannya, biasanya dibatasi dalam setiap hari gitu, mampu mengeksekusi berapa aplikasi gitu. Seperti itu Pak. Ya, oke. Mungkin itu ya Bu Heti, mudah-mudahan terjawab. Jadi mengakses aplikasinya gratis, pas nanti kita sudah develop aplikasinya, apps-nya sudah kita buat, modulnya sudah kita buat, downloadnya juga gratis juga gitu, Ibu. Mungkin terjawab ya. Dan juga itu saya ingatkan lagi,
Bapak Ibu bisa menjadi developer yang khusus menulis modul atau tulisan-tulisan gitu ya, yang khusus untuk siswa, untuk guru, pengetahuan umum secara umum di Play Store yang bisa di-download oleh semua orang gitu, yang bisa punya feedback atau tim Ibu sekalian gitu, di Play Store Ya. gitu. Itu manfaat yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Ilham. Nah ini mungkin Pak Arif menjelaskan saja mungkin ya. Itu websitenya Kuota. Oh iya, itu mungkin hostingnya Pak lagi error kayaknya. Yang Epi. Soalnya barusan saya coba juga sama kayak gitu, jadi bukan karena internet Bapaknya. Oh iya. Oke, nah Bapak Ibu diingatkan juga ini untuk presensi sudah ada ya, mangga silakan diisi sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan atau mau share pengalamannya, pembuatan modul biasanya pakai apa. Nah ini misalkan ya ini ada tambahan istilahnya tambahan fitur lah ya, fitur karena hampir 90% mungkin anak-anak kita yang dibaca atau yang sangat-sangat jarang sekali anak yang dipegangnya buku. Nah, apa salahnya dengan cara seperti ini, dengan teknik seperti ini, kita ngirim atau kita memberikan modul ini melalui apps ya, melalui aplikasi, bisa lebih mudah diakses oleh anak-anak gitu. Maka ada lagi Bapak Ibu, karena waktu kita cuma sekitar 6 menit lagi. Anija, ya. Takut ada tadi kalau nggak salah. Belum ada. Oh ada ya Pak Yayat. Silakan Pak Yayat. Ada Pak. Oh, Resen. Ya, mangga Pak Yayat, silakan. Iya, terima kasih. Mungkin ini sebatas sebagai suatu sharing juga mungkin ya, atau bisa juga pengembangan jauh. Memang saya juga pernah mengikuti dulu waktu di Tikomdik tahun 2000 bahan ajar yang berbasis ini yang Bapak jelaskan apps yang itu. Memang itu sekarang paradigma pembelajaran itu sudah mengarah ke bukan base paper lagi kan Pak Bu. Jadi memang di sini kepewean kita dalam merancang suatu bahan ajar dan anak sekarang mulai mengenal istilahnya IPUB-nya dalam bentuk i-modul. Nah, dan mengakses ke via handphone. Nah, hanya memang kalau app Geyser ini memang lebih familiar dan lebih direcommended. Kenapa? Dengan dasar pertimbangan tidak semua guru itu mampu untuk membuat suatu e-modul yang betul-betul atraktif, menarik bagi siswa. Jadi memang ini per level. Memang apps Geyser ini memasyarakat karena memang tadi cukup. Dan intinya cuma mengalihkan konten kita ke aplikasi ini sebetulnya tadi. Hanya memang rancangannya masih terbatas seperti tadi kan bentuk PDF. Nah, sedangkan anak-anak sudah mulai kurang begitu ini di buku-buku model PDF kan dulu kan bentuk PDF kalau mencari halaman geser sampai 170 geser di HP kan gitu kan. Nah, malahan ada istilahnya membuka PDF sudah bisa otomatis dan sebagainya. Nah, memang apps Geyser ini untuk awal-awal sih memang direkomendasi. Hanya memang beberapa kelemahannya seperti itu. Apalagi kalau saya ngajar matematika, ketika mengajarkan dalam konteks dimensi 3, jelas konteks PDF itu tidak terlalu bermakna buat anak. Kenapa? Kalau dimensi 3 kan harus dimensi 3. Itu percuma sih sebetulnya. Memang kita harus bisa memilih konten-konten mana yang bisa dijelaskan melalui karakter format PDF gitu kan, format PDF-nya. Bapak tadi pernah menyampaikan di Sigil ya. Memang itu ada levelnya juga. Kalau di Sigil kan di situ bukan PDF lagi seperti yang kita rancang. Multimedia ya Pak. Itu lebih oke dalam arti istilahnya kontennya itu bisa anak lebih variasi dan anak bisa memilih konten-konten tidak seperti PDF kan. Buka halaman 173 geser gitu kan, sampai ke bawah. Itu kan sudah tidak ini lagi. Nah, kalau ini mungkin sebagai sharing aja ya, biar nanti Ibu Bapak bisa lebih ini lagi. Nah,
Memang Sigil tidak terlalu belum banyak yang begitu mendalami, tapi saya pikir Sigil juga sebagai batu loncatan ketika ini kuasai FPV User kita tingkat lagi karena zaman anaknya sekarang itu paradigmanya sudah lebih yang inovatif, lebih atraktif dan ada video, ada yang bentuk warna-warninya, bentuk apanya dan itu seperti model PowerPoint lah, ada sub item-itemnya. Ketika anak jadi kayak PowerPoint tapi bentuk sub-subnya. Jadi mereka bisa mengacak-acak mana sih saya ingin memberikan kayak navigasi gitu intinya kalau yang saya lihat kalau di Sigil itu. Nah, memang apa istilahnya satu hal yang sebagai masukan saja dalam pembuatan modul ini karena ini adalah targetannya bukan untuk individual untuk diri kita tapi adalah tingkat efektivitas dan keterbacaan kepada anak-anak. Seperti itu ya Pak ya untuk pembuatan modul itu jangan sampai yang kita rancang, kita buat, tapi ada hal-hal yang istilahnya tingkat keterbacaan anak, kemudian tingkat desainnya atau tingkat ikonnya. Nah intinya memang sebetulnya ini kalau dimasukkan ke dalam ranah research itu pembuatan e-modul, pengembangan aja itu sudah masuk ke R&D, research and development. Nah jadi kalau memang apalagi ini mau dipublish sampai ke YouTube atau ke apa, memang ada lagi sebagai sebagai bukan filter ya kalau bahasa sudah nama disaring heula lah artinya ada yang modul yang kita buat ini kita komunikasikan dengan misalnya ke guru TIK-nya kemudian ada semacam ke anak-anaknya respon anak gimana kalau kerja seperti ini dan sebagainya gitu itu sebagai satu langkah yang memang jarang sekali kita angkat karena pada dasarnya jangan-jangan yang kita buat di modul itu di anak tetap tidak merasa tertarik. Memang harus ada suatu uji coba ketika anak itu oh Pak ini bagus Pak ini paling atau ke guru TIK oh, ini setidaknya bisa meningkatkan rasa ketertarikan dalam kemasan di modul yang kita sampaikan. Apalagi ini masih dalam kebanyakan dibentuk PDF kan seperti itu. Itu aja mungkin Pak sebagai sharing saya saja ya. Gitu. Sip, lanjutkan. Pak Yayat. Siap. Mantap pisan. Terus ya informasinya ya masukan anak kanggo kita yang apalagi nih guru-guru muda nih ya harus banyak informasi dari para ya senior. Mungkin itu Pak Ilham karena waktu kita sudah pukul 2 pas, mungkin ada closing statement dari Pak Ilham, silakan. Ya, baik. Sebetulnya saya sedikit mengededelan lah tadinya yang tadi tidak bisa mengakses. Sebetulnya tadi saya mau menyampaikan tahap yang kedua itu yang lebih tinggi dari yang hanya membuat modul seperti PDF ini. Tapi karena ininya aplikasi. Kalau di sini nanti bisa Pak seperti yang Pak Nizar kemarin buat di PPT, kalau Pak Nizar itu navigasi bisa di sini di FP Builder ini. Karena kenapa saya pilih aplikasinya di internet itu karena memang saya pikir tingkatan guru di Indonesia itu belum sadar sepenuhnya ke semua teknologi itu. Salah satunya tujuan PCT ini juga untuk meningkatkan gairah atau kesadaran untuk melek teknologi itu semakin tinggi dan Kementerian Pendidikan juga melalui menterinya kan guru itu juga sekarang harus bisa ngoding guru dan siswa itu artinya bukan ngoding kalau saya mah guru melek teknologi lah gitu salah satunya saya berikan dengan ini kalau Sigil memang agak lebih banyak pengaturannya gitu dan tidak bisa dan Sigil itu kalau Sigil dibuatnya di lokal di offline untuk bisa diakses di internet kalau ini dibuat di internet sebaliknya dan itu agar menghemat kuota saja itu saja terima kasih Pak. Ya oke. Terima kasih alhamdulillah terima kasih dari awal sampai akhir alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para partisipan khususnya yang telah memberikan masukan juga kepada kita.
Pak Yayat Hidayat, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Mungkin untuk kesempatan dari saya sebagai moderator, sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.